الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Selawat bertangkai salam marilah sama-sama kita sanjung sedikan for the leader Islamic Revolution, King of King, the best of the best. Beliau adalah buah hati dari Aminah dan Abdullah yang dilahirkan di tengah-tengah padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu, seayun langkah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penghormatan saya yang pertama-tama sekali kepada Bapak Gesi, Tuku Imam, Sekdes, Tua Pemuda, Tua Put, Tua Lapan, dan pelangkat-pelangkat desa lainnya. Selanjutnya penghormatan saya kepada seluruh Dewan Juri, dan yang terakhir penghormatan saya kepada seluruh tamu undangan, hadirin wal hadirat yang telah berhadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Adapun judul pidato singkat saya pada malam hari ini adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah kita ketahui, hadirin yang saya muliakan, tak terasa 22 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa, dan sekarang kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ada perasaan sedih dan kehilangan di tiap-tiap hati orang muslim, karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan atau tidak. Maka inilah yang membuat kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan selama umur masih dikandung badan dan kesehatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan dibagi menjadi 3 fase. 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua maghfirah atau ampunan, dan 10 yang ketiga ittiqum minan nar atau kelepasan dari api neraka. Berarti sekarang kita sedang berada di fase yang ketiga, yaitu ittiqum minan nar. Apa saja kelebihan yang Allah berikan di fase yang ketiga ini? Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati war-ruh war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan
muliakan, dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah cukup banyak memberikan kelebihan-kelebihan pada malam 10 yang akhir. Karena pada malam tersebut ada satu malam yang apabila kita beribadat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Coba kita pikirkan, satu malam kita beribadat, tapi laksana 1000 bulan yang apabila dijadikan ke tahun 83 tahun. Subhanallah, cukup mulia malam Lailatul Qadar. Hadirin yang saya muliakan, ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini terdapat pada malam-malam 10 yang akhir, tepatnya pada malam-malam yang ganjil. Contohnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi kita tidak boleh curang hanya memilih malam-malam yang ganjil saja untuk beribadat, sedangkan malam yang genap tidak. Contoh ni, nyo malam ganjil dajak menasah yang semayang dapur dan indikan majid nyak berumpuk malam Lailatul Qadar. Malam tiga sampai dajak sebab malam genap. Itu tidak boleh. Kita tetap harus beribadat di setiap hari dan malam penghujung Ramadan. Tingkatkanlah keimanan kita dan perbanyaklah amal-amal kebaikan selain puasa, yaitu tadarus, tarawih, bersedekah, mendengar tausiah dan lain-lain. Hadirin yang saya muliakan, banyak kita lihat di kalangan kita yang menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam Lailatul Bakar. Sungguh ironi dan menyedihkan, di mana mereka menyibukkan dirinya ke dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh ni, asai ke malam 12 waktu, urut ke bergabung cuma tak pegang kuih supik, gak ada kuih bawang, gak ada gorden, gak belah banyak pada apa macam. Untuk apa itu semua? Bukankah itu semua bisa dilaksanakan di siang hari? Untuk apa kita mengorbankan fasilitas Ramadan yang Allah berikan hanya untuk kesenangan sementara? Dari pidato singkat saya ini dapat disimpulkan bahwa tingkatkanlah keimanan kita di setiap hari-hari penghujung Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah saya masih dalam tahap belajar. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil yang memegang nomor undian 04 atas nama Muhammad Ilawansa Belantara yang berasal dari pengajian Desa Dayak Baru dengan dua pidato kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kepada yang memegang nomor undian 06 dipersilahkan.